Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminatul Zahra dari Manajemen A21. Saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen sains. Baik, langsung saja kita ke PPT. Konsep manajemen sains, mulai dari definisi, merupakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan manajemen guna membantu manajer mengambil keputusan. Pendekatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan manajemen mencakup sejumlah teknik yang berorientasi pada matematis, yaitu ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Banyak tentang perhitungan dan juga persamaan grafik. Mata kuliah ini juga sering disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisa kuantitatif, dan decision science. Untuk manajemen sains di sini dapat digunakan dalam berbagai organisasi untuk menyelesaikan banyak tipe masalah yang berbeda, mulai dari masalah SDM, keuangan, dan lain-lain. Manajemen sains dapat menggunakan pendekatan logis untuk menyelesaikan masalah, dan proses manajemen sains basicnya melalui 5 tahap, yaitu observasi, definisi masalah, konstruksi model, solusi, dan implementasi. Pada poin ketiga dan keempat, sudah menggunakan informasi atau data yang ada dalam observasi. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi dari poin 2 sampai poin 4. Apakah dari 3 tahap tersebut sudah berjalan sesuai yang proses direncanakan, atau targetnya sudah tercapai, ataupun solusi yang diberikan belum sesuai? Jika belum sesuai, maka harus diulangi lagi. Yang pertama di sini ada observasi. Langkah pertama dalam proses manajemen sains yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam sistem atau organisasi, seperti apa masalah tersebut, poin utama dari masalah tersebut, dan posisi dari masalah tersebut itu di mana. Problem ini harus diawasi dan diantisipasi sesegera mungkin, bahkan jika bisa sebelum ada permasalahan kita antisipasi dulu. Orang yang seharusnya mengidentifikasi problem adalah seorang manajer, akan tetapi dilakukan juga oleh seorang manajemen scientist. Seorang manajemen scientist di sini adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam aplikasi teknik manajemen sains, di-training untuk mengidentifikasi dan merupakan orang yang dipekerjakan spesial untuk menemukan masalah. Untuk selanjutnya ada problem definition. Sekali permasalahan dapat diidentifikasikan, maka harus diperjelas lagi bagaimana permasalahan tersebut terjadi dan seperti apa bentuk permasalahan tersebut. Jika tidak dapat mendefinisikan suatu masalah dengan jelas, maka ditakutkan tidak akan mendapatkan solusi atau penyelesaian yang maksimal. Oleh karena itu, perlu ditentukan batasan masalah yang melibatkan berbagai aspek di sekitarnya. Adanya suatu masalah menyiratkan bahwa tujuan perusahaan yang tidak terpenuhi, maka tujuan suatu perusahaan harus diidentifikasikan dan didefinisikan secara jelas terlebih dahulu sehingga membantu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Selanjutnya ada model construction. Model manajemen sains adalah abstrak yang menggambarkan situasi masalah. Hal ini dapat berbentuk grafik, bagan, akan tetapi yang sering digunakan ataupun paling sering digunakan adalah hubungan matematika. Hubungan matematika ini dibuat menggunakan simbol atau angka seperti yang sudah tertera di PPT. Selanjutnya ada model solution. Saat model matematis telah terbentuk, maka selanjutnya adalah menentukan metode apa yang sekiranya cocok untuk jenis permasalahan tersebut. Dan terakhir ada implementasi. Langkah terakhir dari proses manajemen sains untuk menyelesaikan masalah adalah implementasi. Implementasi sekali telah di-develop, maka akan siap menyelesaikan solusi untuk kasus tersebut. Adanya penerapan model solusi, terkadang yang menerapkan model bukan merupakan pihak yang menemukan model tersebut, sehingga terkadang adanya ketidakfahaman dari pihak pelaksana.
Pihak pelaksana dan pembuat haruslah bekerja sama agar bisa segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya ada break-even analysis, merupakan salah satu metode sains manajemen yang digunakan untuk menentukan jumlah produk yang dijual atau produksi yang mana tidak ada keuntungan yang dihasilkan atau tidak rugi dan tidak untung. Tujuan dari analisis break-even di sini adalah untuk menentukan jumlah unit produk atau volume produksi yang akan dijual dan diproduksi sehingga pendapatan total akan sama dengan biaya total. Titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total disebut dengan titik break-even. Pada titik break-even, keuntungan sama dengan nol. Titik break-even memberikan acuan dalam menentukan berapa unit yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.